Masih ada yang masuk ya? Alhamdulillah. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama ya, dan sehat walafiat di tengah suasana hujan mulai deras. Sebetulnya masuk musim hujan udah 2 bulanan ini, tapi yang hari-hari ini, hari kemarin terutama khususnya ya, sudah mulai cukup deras. Semalam saya baru tidur jam 1 itu, kayaknya jam 2 atau jam 3. Saya tidur baru bangun jam 12 ya. Terus baru tidur lagi jam 3. Jam 3 tidur itu mungkin 2 kali hujan itu, deras, terus berhenti. Saya kira udah terus berhenti, deras lagi ya jam 4, jam 5, mungkin jam 4. Nah ini tapi sekarang sudah berhenti. Derasnya lumayan ya dari sebelum-sebelumnya. Kemarin juga memang seharian hujan juga ya, meskipun yang kencang berarti kira-kira jam 9, jam 10. Nah, kali ini kita masuk ke modul aset tetap atau siklus ya, aset tetap, dan atau persediaannya minggu depan. Kalau sekarang jadi aset tetapnya saja. Ini sama ya, yang peraturan awal, acuannya, sampai dengan tata cara pelaksanaan APBN ya. Nah, kemudian yang ada PP 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Kemudian PMK 181, PMK 159, dan PMK 203 2016, 2018, dan 2019. Jadi kalau di Kementerian Keuangan ini nanti kalau teman-teman tempatan di DJKN ya mungkin akan mengelola ini ya, termasuk ya menyusun regulasi ya. Mungkin yang lebih detailnya nanti per Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen DJKN ya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Nah, di pemerintah pusat ini kan Kementerian Keuangan yang mengelola. PMK ini berlaku hanya untuk satker-satker di pemerintah pusat ya. Nah, tapi yang PP sebetulnya barang milik negara daerah kan, itu juga mengatur sampai ke Pemda. Jadi kalau teman-teman di Pemda nanti yang diikuti PP ini, kemudian peraturan pelaksanaannya Permendagri. Nah, sejauh ini saya melihat yang Permendagri itu tentang BMN kurang solid ya, masih kurang solid. Jenis peraturannya tidak spesifik seperti di Kemenku. Kemenku kan ini bikin peraturan BMN itu secara khusus ya. PMK-nya ini ada 3 kan ya. Ada 2 lah yang khusus. Satu ya, PMK 181 2016. Yang 159 dan 203 kan yang biasa ya. Sakti. Saktinya nanti ada BMN-nya. Nah, yang khususnya ini PMK 181 tahun 2016. Kalau di Pemda itu BMN ini diatur bersama-sama dengan keuangan. Tidak mungkin ya, tidak ada peraturan khusus ya. Kodifikasi juga habis di sana. Kemudian yang kedua kan di Pemda teman-teman tahu juga aplikasinya itu tidak standar seperti di pusat. Kalau pusat itu Sakti kan semua dari pusat dan atau pemerintah pusat yang berlokasi di daerah itu disebut instansi vertikal ya. Jadi di seluruh Indonesia yang namanya pemerintah pusat pasti aplikasinya Sakti. Atau sekarang Saiba ya, kalau belum Sakti digunakan. Dan juga kalau yang perbendaraannya ya macam-macam aplikasi SPM gitu ya, BMN-nya nanti SIMAK BMN gitu ya, dan seterusnya. Itu sama semua. Nah, kalau di Pemda itu beda Pemda, beda aplikasi. Nah, saya juga melihat
Permendagri-nya itu jelas tuh, ada klasifikasinya. Ternyata klasifikasi itu juga tidak diikuti semua ya oleh, Pemda-Pemda ya. Jadi kodenya ada yang beda. Saya pernah mengolah laporan keuangan Pemda, ya untuk sertifikasi kemarin sih sebetulnya ya. Saya coba Pemda, apa namanya, dinas apa, di Pemda apa, dinas apa, di Pemda apa gitu. Kemudian satu dinas saja saya bandingkan dengan Permendagri kok beda ya. Saya sudah siapkan referensi pakai Permendagri gitu ya. Tapi ternyata sesudah saya ambil contoh, eee, penjelasan kodenya beda dengan, yang ada di, Permendagri. Tidak semua beda sih, ya beberapa sama, cuma akhirnya saya harus mengubah satu-satu itu ya, ngecek ini namanya apa begitu ya, di peraturan ya kode ini untuk apa, di pelaksananya di Pemda tersebut, di dinasnya, itu, BMN-nya, beda gitu ya, rinciannya itu. Nah jadi, sebetulnya nanti teman-teman banyak yang ke Pemda itu, eee, harus bisa mereformasi tuh ya. Saya itu kan berpikir Kementerian Keuangan itu kan sudah, eee, mapan ya, peraturan BMN misalnya ya, aplikasi ya. Meskipun Pemda itu memang di bawah, eee, binaan, Kemendagri gitu ya. Tetapi sebetulnya kalaupun Kemendagri itu datang saja ke Kementerian Keuangan gitu ya, peraturan seperti apa, terus aplikasi seperti apa, menurut saya Kementerian Keuangan akan dengan, eee, gembira gitu ya, berbagi berbagi atau memberikan ke Kemendagri untuk bisa menggunakan aplikasi dan peraturan yang sama. Nah, cuma Permendagri sejauh ini masih ingin membuat peraturan sendiri ya, tapi jadinya, eee, menimbulkan banyak perbedaan di lapangan. Atau tidak mengatur gitu ya, karena kayak aplikasi gitu ya, itu tidak diatur, tidak dibuat seragam, nah pada bikin sendiri-sendiri, pada proyek sendiri-sendiri juga gitu ya, pengadaan aplikasi. Nah kan sebetulnya jadi tidak efisien juga untuk, pemerintah. Nah, di undang-undang, eee, ininya, yang atasnya tentang, BMN ini misalnya di Undang-Undang 17 tercantum di pasal 9 huruf F ya, Menteri Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran, pengguna barang, kementerian negara lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas, nah di F itu disebutkan ya, mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara lembaga yang dipimpinnya. Kemudian di Undang-Undang 1 juga pasal 4 ya, disebutkan berwenang. Tadi tugas, nah sekarang kewenangannya menggunakan barang milik negara dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara. Nah, Menteri Keuangan selaku BUN juga di Undang-Undang 1 menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara. Jadi, kita semua melaksanakan sesuai peraturan perundangan ini. Nah, barang milik negaranya sendiri apa? Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nah, kemudian pengguna barang, pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara atau daerah. Yang mungkin menjadi apa namanya, kurang jelas gitu ya, menjadi perdebatan adalah BUMN memang. BUMN ini barang-barang aset-asetnya itu milik negara atau bukan. Nah, di undang-undang itu kekayaan negara yang dipisahkan gitu ya. Jadi tetap nantinya digabungkan tapi belakangan begitu kira-kira ya. Kekayaan negara yang dipisahkan diperhitungkan dan atau dicatat terpisah gitu. Tapi nanti mungkin netnya ya, karena kan BUMN itu ya milik negara juga kan. Sebetulnya kalau dikonsolidasi mungkin kita kaya sekali ya dengan BUMN. Cuma BUMN ada juga yang berhutang gitu ya. Jadi, kalau kan nanti agak ribet, karena hutang dan lain-lain beda ini. Jadi makanya disebut kayak negara yang dipisahkan. Mungkin harus kajian sendiri ya, nanti silakan kalau yang ingin
dalami hubungan gitu ya, kekayaan BUMN dan kekayaan milik negara gitu ya. Nah, berikutnya pengguna barang ya, tadi sudah disampaikan pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara. Jadi semua kementerian itu selain sebagai menteri, dia juga sebagai pengguna anggaran gitu istilahnya ya. Jadi dalam kaitan dengan APBN, dengan keuangan, mereka disebut sebagai pengguna anggaran. Karena di undang-undangnya kan disebutkan untuk para menteri itu berwenang gitu ya. Nah, sebutannya menjadi pengguna anggaran. Kemudian juga di sini pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara atau daerah secara umum disebutnya sebagai pengguna barang. Nah, berarti para menteri itu juga menduduki posisi sebagai pengguna barang, pengguna anggaran, dan apa namanya, pengguna anggaran dan pengguna barang. Kalau di sini tadi PAPB ya, pengguna anggaran, pengguna barang, Kementerian Negara lembaga yang dipimpinnya. Berikutnya, nah ada best practice pengelolaan aset. Ini yang kita terapkan ya dalam pengelolaan aset di pemerintah pusat itu mengacu kepada AMCS, Asset Management and Control System. Nah, saya belum cek ya AMCS ini baru informasi yang saya dapatkan juga dari dosen koordinator ini. Mungkin panduan dari apa Bank Dunia gitu ya, atau OECD mungkin ya, referensi yang kita gunakan juga saat awal mengembangkan ya di pemerintahan pusat. Nah, disebutkan di situ tujuan utamanya mendukung administrasi dan manajemen keuangan dari berbagai jenis aset dalam suatu cara yang terintegrasi ya. Nah, jadi disatukan aplikasinya. Nah, informasinya harus mencakup setidaknya. Nah, jadi dari sini saya baru mengerti ya, ternyata memang waktu saya awal menangani BUMN gitu ya, dulu pernah di Subag Tata Usaha, ini pekerjaan yang ribet sekali ya, banyak sekali ya, kita harus melakukan inventarisasi gitu ya, menempel inventaris itu di ruangan begitu, menginventarisasi ini yang harus lumayan ya pekerjaan. Kayaknya tidak semua kantor pemerintah bisa ini menerapkan ini ya. Jadi teman-teman bisa datang aja ke kantor pemerintah ya, khususnya pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah saya juga tidak paham ya, inventarisasinya seperti apa begitu ketentuannya. Tapi kalau di pemerintah pusat ya, Kementerian Agama di daerah, Kementerian Pendidikan kan di daerah itu kan, meskipun di daerah mereka tetap pemerintah pusat ya, karena Otda itu kan tidak mencakup Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian apa lagi, Keuangan ya, keuangan. Nah, kalau datang saja ke kantor di manapun gitu ya, lihat saja ruangannya ada apa namanya, ada figura, biasanya di figura isinya daftar barang, namanya daftar inventaris ruangan gitu ya. Kalau tidak ada itu berarti kantor itu tidak melaksanakan ya catatan aset dengan baik ya, BUMN dengan baik. Karena kalau mencatat mungkin ada catatannya tapi tidak selesai gitu ya, tidak tuntas, karena harusnya di tiap ruangan terus digantungkan ya, daftar barang ruangan, daftar inventaris ruangan kalau di ruangan itu. Nah itu kalaupun ada digantungkan, Anda bisa cek gitu ya, barangnya sama nggak digantungkan. Jadi belum tentu juga sudah digantungkan ternyata realisasinya sama gitu ya, apa namanya, kenyataannya sama. Itu juga apa namanya, tingkat berikutnya gitu ya, kemampuan suatu kantor melaksanakan perundang-undangan di lapangan. Nah, suatu saat kita cek misalnya sama gitu ya, antara daftar dengan yang kenyataannya di situ ya.
Tapi Anda cek tanggal itunya, tanggal catatannya, misalnya tanggalnya ternyata tanggal hari ini gitu ya, atau tanggal 1 bulan, awal bulan. Ya itu wajar dong, mungkin si kantor itu baru melakukan penerapan, penginventarisasian barangnya gitu ya. Nah Anda harus buktikan lagi gitu ya, dia benar-benar melaksanakan peraturan atau tidak itu, bisa Anda cek lagi, mungkin setengah tahun lagi gitu ya, datang lagi ke kantor itu kan biasanya pasti ada perpindahan barang ya. Nah, setiap kali perpindahan barang itu harus dicatat lagi tuh, dir-nya harus di-update lagi. Nah, itu saya, yakin itu tidak semua juga bisa melaksanakan itu ya, yang setiap kali mutasi keluar, di-update lagi dir-nya ya, di-update di ruangan yang, dipindahkan dan yang menerima gitu. Ini menjadi, catatan gitu ya, ilustrasi dari saya, betapa peraturannya sebetulnya sudah sangat lengkap gitu ya, tapi di lapangan kita semua masih, tertatih-tatih untuk bisa melaksanakan peraturan ini. Tapi kalau catatan mestinya semua, harus ya, misalnya catatan ini, gedung ini deskripsinya gedung berapa meter persegi gitu ya, eee, apa, eee, tinggi, lebar gitu kan, meter persegi, nanti nilai historis, berapa dulu perolehannya, keadaannya, kalau baru dibangun kan baik ya, lokasinya, nah lokasi gedung ini di mana, kan ada alamatnya gitu. Kalau tanah lokasi itu bahkan sampai kepada batas ya, batas utara, selatan, timur, barat gitu ya, itu tanah milik siapa, itu dicatat di aplikasi. Administrasi dan akuntansi penyesuaian, gitu ya. Jadi, nanti mutasi-mutasi penambahan ya, pengembangan, namanya pengembangan aset gitu ya, itu harus kan dalam belanja pemerintah itu ada namanya capital expenditure ya, CapEx gitu ya, atau pengeluaran pendapatan dan pengeluaran apa ya istilah, Indonesianya itu, eee, ada yang ingat? Saya kok jadi lupa. Eee, ya capital expenditure dan revenue expenditure ya, pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal ya, pengeluaran modal. Nah itu, kalau pengeluaran modal itu kan ada, misalnya pengembangan dan atau renovasi ya, repair ya, eee, repair itu ini perbaikan gitu, itu kan ada, regular repair itu, perawatan gitu ya, itu tidak masuk sebagai penambahan Kaktifah, tapi ada yang extraordinary ya, extraordinary repair, perbaikan yang, luar biasa, menambah manfaat ya, tadinya umurnya tinggal 5 tahun lagi, tinggal ya, misalnya tinggal 5 tahun lagi eee, servis menjadi 10 tahun lagi gitu ya, misalnya mobil gitu. Nah itu, extraordinary repair ini bisa menambah ke aset tadinya nilainya, sesudah penyusutan misalnya, tinggal 120 juta gitu ya, eee, mobilnya itu kemudian ditambah dengan, reparasi, besar-besaran itu menjadi, reparasinya 20, jadi naik lagi nilai mobilnya. Biasanya kan turun ya dengan penyusutan. Nah berikutnya di AMCS ada kepemilikan dan hak menggunakan, dan ini dan itu juga jadi isu ya waktu kita eee, akte tanah-tanah pemerintah itu semua dialihkan menjadi namanya Kementerian Keuangan. Dulu, sempat namanya nama kementerian masing-masing kan, dan itu jadi tidak terkendali ya. Nah, kemudian ditertibkan, atasnamakan semua Menteri Keuangan. Mudah-mudahan sekarang sudah beres ya. Eee, jadi ya dulu aset-aset itu bisa pindah tangan ya. Bu Menteri sempat saya baca, saya tonton di YouTube kan menyatakan ya, misalnya Hotel Borobudur sekarang ini ya, Hotel Hilton ya, itu dulu disinyalir ya sebetulnya aset pemerintah yang kemudian, eee, di, eee, apa,
karena kurang kontrol gitu ya, terus banyak orang yang curang gitu ya, dipindah tangankan gitu ya. Nah sebetulnya karena kantor kita di Pusat Keuangan Umum Pancoran itu juga dianggap dalam sengketa ya, dalam sengketa. Kita sempat mau bangun itu sampai berhenti 2 tahun, 3 tahun ya, karena masuk ke pengadilan. Pembangunannya tidak dilanjut dulu, bangun asrama. Nah itu karena katanya dulu, nah mungkin di sisi lain dulu mungkin pemerintah juga sewenang-wenang ya, zaman apa katanya dulu kan sempat kita kalah terus sampai ke ini ya, sampai ke apa namanya di sampai ajukan lagi di KADMA itu kemudian diajukan lagi judicial ini ya di lupa istilahnya. Nah itu tapi terus menang alhamdulillah ya di tahap terakhir proses pengadilan itu ya. Judicial review bukan ya? Ya mungkin judicial review si peraturan perundangan. Lupa istilahnya apa ya? Yang MA terus kita ajukan lagi gitu ya. Tapi harus ada novum ya, terus ada novum. Nah, mungkin di waktu itu kita punya novum, akhirnya bisa menang ya, dimenangkan. Kemudian sekarang sudah bisa bangun lagi, nggak tahu sudah selesai apa belum. Nah ini lebih lanjut ya dalam apa namanya tadi MCS ya yang harus dipenuhi gitu ya. Di premisnya ini ada 7 ya, akrual basis accounting diantaranya change management and training ya. Jadi makanya urusan aset ini luar biasa ya, banyak sekali. Nah, kantor itu seperti rumah gitu ya, harus memberdayakan pegawai-pegawainya diantaranya mengelola ya aset-aset kita. Nah, kalau rumah kita sih kalau masih saya juga kan kadang bingung gitu ya menyimpan data ini ya. Anda bayangkan orang yang kaya, mereka pasti hire tenaga untuk mengelola aset mereka. Nah, apalagi kantor kan biasanya lebih besar lagi kekayaannya, maka ada subag sendiri biasanya ya harusnya subag aset. Nah, tapi meskipun ada yang mengelola sendiri tenaga misalnya 5 orang gitu menangani kantor sebesar dan banyak sekali asetnya, memang seringnya tetap kewalahan juga. Nah, kelasnya ini ya, infrastructure, heritage asset. Nah ini ininya saja ya, referensinya. Nanti realnya di lapangan kita punya pengklasifikasian sendiri. Kemudian prosesnya ada perolehan, pengembangan, transformation itu ya, dan pelepasan. Kemudian tipe-tipe kegiatannya ada yang bersifat legal, ada yang bersifat manajemen atau kontrol saja, dan akuntansi. Outputnya, output laporan ini ya, laporan keuangan general purpose, specific purpose ya. Specific purpose itu berarti daftar inventaris ruangan. Nah itu kan tidak perlu dilaporkan di laporan yang dipublikasikan ya, karena dia khusus untuk manajemen saja. Kemudian transparansi dan akuntabilitas, access to information, dan audit and oversight ini harus kita berikan ya informasinya. Nah, di kita siklusnya kira-kira seperti ini ya, BMN ini. Mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Kemudian pengadaan, penggunaan,
diadakan, digunakan kan ya. Nah, ini yang kemudian sering masih belum kita maksimalkan adalah pemanfaatan ya. Jadi ada banyak aset-aset pemerintah yang tidak banyak dimanfaatkan, padahal kalau dimanfaatkan dapat menjadi sumber pendapatan gitu ya. Pemanfaatan itu banyak macamnya ya, ada peraturannya di pengelolaan BUMN ini ya. Nah, sebetulnya kita juga mendorong pemerintah di kementerian lembaga bisa melakukan pemanfaatan ya, untuk menambah pendapatan negara. Nah, kemudian pemindah bukuan, nah, kemudian kalau sudah tidak bisa dipakai, pemusnahan dan penghapusan. Nah, ini masing-masing langkah ini di PM apa namanya, peraturan Menteri Keuangan nomor berapa yang tadi BUMN ini? 27 ya tahun 2014. Dulunya PMK ya, PMK-nya 181 ya, 2016 ini sudah yang terbaru ya. Dulunya saya yang tahu yang lama sekali itu ya tebel ya peraturan ini, pengelolaan BUMN ini. Nah, sekarang kita lihat agak teknis pengertian dari BUMN. BUMN ini semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN berasal dari perolehan lainnya yang sah. Jadi memang yang Pemda tadi tidak termasuk BUMN ya, karena tidak dengan beban APBN. Kecuali Pemda diserahkan, transfer ke pemerintah pusat. Gitu ya. Nah, itu berarti menjadi milik pemerintah pusat, dihibahkan lah harusnya ya. Dan berasal dari perolehan lain yang sah ya, perolehan lain yang sah misalnya sitaan gitu ya, korupsi kan diserahkan ke negara kan. Nah, ini tinggal berarti perolehannya lewat penyitaan gitu ya dan lain-lain ya. Ini barang yang diperoleh dari hibah diperoleh dari sebagai pelaksana dari perjanjian kontrak berdasarkan keputusan undang-undang dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap ya. Di sita ini kan berarti dari putusan pengadilan ini perolehan lainnya. Nah, ruang lingkup pengelolaan BUMN tadi yang masuk di siklus itu ya harus mencakup asal perolehan ya, harus jelas apa asal perolehannya. Hibahkah, perjanjian, peraturan, perundangan atau putusan pengadilan. Kemudian sudah diperoleh, diklasifikasikan. Klasifikasikannya jenis asetnya di bawah di pertanggungjawaban ini ya. Mungkin jenis belanjanya pakai apa? Belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial, dan lain-lain. Ya, termasuk dana dekon, TP, bagian anggaran pembiayaan, dan BLU. Ya, jadi semuanya tetap kalau ada menghasilkan barang harus dikelola ya. Penata usahanya, pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan pengelolaannya yang banyak ini ya. Dari mulai penggunaan, pemanfaatan, penanganan, dan penghapusan. Jadi yang tadi di sini ada siklus ini, kemudian digolongkan lagi menjadi 4 ini ya. Perolehan, perutusan, pertanggungjawaban, dan pengelolaan. Nah, mungkin ini saja dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Oh, ini satu lagi ya yang penting ya. Jadi sama seperti anggaran, barang itu juga apa namanya ininya struktur mengapa kemudian kita berhak gitu ya atau berwenang menggunakan barang ya sebetulnya kan dari presiden dikuasakan kepada menteri sebagai pengguna barang, pada kepala kantor ya dia sebagai kuasa pengguna barang ya sebetulnya namanya ya. Jadi bukan berarti kita tidak berwenang gitu ya, di peraturan perundangan sudah dibuat strukturnya seperti ini, struktur pelimpahan kewenangan. Jadi ujung-ujungnya dari rakyat gitu ya. Kenapa? Karena presiden ini adalah dimandataris gitu ya, memegang ini hasil dipilih oleh rakyat gitu ya. Jadi kan barang pemerintah itu ya barang rakyat ya. Tapi kemudian siapa yang mengelolanya? Ya kita di kantor tertentu kita diberikan tugas menjadi pengelolanya misalnya itu sebetulnya kita mendapat mandat rakyat tidak langsung kan melalui struktur seperti ini. Pendegasan kewenangan pengelola BUMN kepada pengguna BUMN dan pendegasan kewenangan pengguna BUMN kepada kuasa pengguna barang. Ya, jadi sampai di kita. Nah, di Pemda sebelah kanan ya dari
pengelola BMD-nya, sekretaris daerah, kemudian pengguna BMD-nya, kepala SKPD. Kemudian ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Fauzia Adima, dan kelompoknya ada Bima, Yuenza, sama Yanti akan menjelaskan tentang mekanisme hibah masuk langsung BMN. Pertama-tama, umumnya dari dasar hukumnya itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99, terus Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191, sama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Gambaran umumnya, pengertiannya dulu. Pendapatan hibah adalah setiap penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan atau berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi KL atau diteruskan kepada pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Itu definisi menurut PMK nomor 191. Nah, hibah yang diterima pemerintah ini ada 4 jenis bentuknya. Yang pertama, uang tunai. Itu hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk uang tunai disetorkan oleh menteri sebagai bagian dari penerimaan APBN. Yang kedua, uang untuk membiayai kegiatan. Hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Lalu ada barang dan jasa, barang atau jasa. Hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk barang atau jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang atau jasa untuk dicatat dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Lalu yang keempat ada surat berharga. Hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh pemberi hibah dan pemerintah untuk dicatat di dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bima. Nah, selanjutnya adalah mekanisme pengelolaan hibah masuk langsung. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Ya. Menurut PMK tadi, ada tahapan dalam mekanisme pengelolaan hibah masuk langsung. Yang pertama, Satker mengajukan permohonan nomor register, dilampiri review APIP atas hibah barang milik negara. Kemudian, pencatatan atau input dalam aplikasi SIMAK BMN. Yang ketiga, yaitu mengajukan SP3HL, BJS, atau surat pengesahan pengembalian, maaf sebelumnya, maaf. Maaf sebelumnya Pak, ada kendala tadi. Ya, silakan. Selanjutnya tadi. Atau sebentar saya mod dulu semua ya. Dari mana ini? Mute all, nah mute all. Terus silakan Mas Bima unmute dulu. Nah tadi tahap kedua yaitu pencatatan, yaitu input ke dalam aplikasi SIMAK BMN. Yang ketiga yaitu mengajukan SP3HL atau surat pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung, barang jasa surat berharga atau MPHL, memo pengesahan hibah langsung oleh Satker dan pengesahan SP3HL dan MPHL oleh KPPN. Dan tahap yang terakhir yaitu pencatatan hibah oleh Satker setelah pengesahan MPHL tadi.
Kemudian penerbitan nomor register. Nah, dalam proses ini ada ketentuan. Yang pertama, hibah masuk langsung dari luar negeri, itu permohonan nomor registernya ditujukan kepada DJPPR atau Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko. Yang kedua, hibah masuk langsung dari dalam negeri, permohonan nomor registernya ditujukan kepada KWDJPB, yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Lanjut, dalam proses pengajuan permohonan nomor register ini harus dilampiri dokumen. Yang pertama, dokumen perjanjian hibah. Yang kedua, dokumen ringkasan hibah. Dan yang ketiga, dokumen surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah. Jika dokumen tersebut tidak terpenuhi, maka pengajuan nomor register tersebut hanya dilampiri SPTM-HL, yaitu surat pernyataan terima hibah langsung. Kemudian, dokumen persyaratan tersebut harus merupakan dokumen yang asli atau salinan yang telah dilegalisir oleh penerima hibah. Kemudian, PA-KPA bertanggung jawab atas keaslian dan kebenaran dokumen sumber dan dokumen pendukung registrasi hibah. Selanjutnya, berikut format surat pernyataan telah menerima hibah langsung atau SPTM-HL. Kemudian format surat permohonan nomor register hibah. Selanjutnya adalah format ringkasan hibah. Semua format ini terlampir di PMK 99 tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu tahapan setelah pengajuan tadi. Setelah dokumen tadi terpenuhi, maka DJPPR akan menerbitkan surat penetapan nomor register hibah. Yang kedua, sebelumnya ini adalah perlakuan untuk hibah dari luar negeri. Yang kedua yaitu DJPPR melaksanakan verifikasi permohonan nomor register yang dilaksanakan dengan cara menguji kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan nomor register, kemudian menguji kesesuaian permohonan nomor register dengan dokumen persyaratan pengajuan nomor register. Jika verifikasi tidak sesuai, DJPPR dapat mengembalikan surat permohonan secara tertulis dilampiri dengan dokumen persyaratan pengajuan nomor register kepada PA-KPA. Dan jika verifikasi sesuai, maka DJPPR dapat menerbitkan surat penetapan nomor register hibah langsung dari luar negeri tersebut. Kemudian perlakuan untuk hibah dari dalam negeri. Setelah pengajuan nomor register, KWDJPB menerbitkan surat penetapan nomor register hibah. KWDJPB melaksanakan verifikasi dengan cara menguji kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan nomor register dan menguji kesesuaian permohonan nomor register dengan dokumen. Sama seperti hibah dari luar negeri tadi, jika verifikasi tidak sesuai, maka DJPPR mengembalikan surat permohonan secara tertulis dilampiri dengan dokumen persyaratan pengajuan nomor register kepada PA-KPA. Kalau verifikasi sesuai, KWDJPB menyampaikan permintaan nomor register hibah ke DJPPR melalui saksi. Selanjutnya, DJPPR menerbitkan nomor register hibah, kemudian surat penetapan nomor register hibah tadi disampaikan kepada PA-KPA. Kemudian surat penetapan nomor register tadi diteruskan kepada DJA, yaitu Direktorat DJA ke Direktorat Sistem Penganggarannya. Kemudian DJPB ke Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Kemudian ke DJPPR tahap selanjutnya yaitu penandatanganan BAST atau berita acara serah terima. PA-KPA sebagai penerima hibah membuat dan menandatangani BAST bersama dengan pemberi hibah. Kemudian pihak penandatangan BAST dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
BAST ini paling sedikit memuat yang pertama tanggal serah terima, yang kedua adanya pihak pemberi dan penerima, yang ketiga disertakan tujuan penyerahannya, yang keempat yaitu menyertakan nilai nominal dalam rupiah dan mata uang asing untuk hibah dalam mata uang asing. Kemudian nilai nominal dalam rupiah untuk hibah dalam mata uang rupiah, kemudian disertakan bentuk hibahnya apa, dan yang terakhir yaitu disertakan rincian harga per barang. Tahap yang kedua atas mekanisme pengelolaan hibah ini yaitu pencatatan barang. Pencatatan barang yang diterima dari hibah ke dalam aplikasi Simak BMN melalui menu hibah masuk dengan tahun perolehan sesuai berita acara serah terima. Sehingga akan terbentuk jurnal sebagai berikut. Aset tetap, jurnalnya adalah aset tetap pada aset tetap yang belum diregister, kemudian koreksi nilai aset tetap kepada akumulasi penyusutan, kemudian beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Kemudian untuk jurnal penyesuaian tahun anggaran berjalan yaitu aset tetap, yaitu mengeliminasi aset tetap yang belum diregister pada hibah langsung yang belum disahkan. Untuk penyesuaian barang milik negara tahun anggaran yang lalu, jurnalnya yaitu koreksi lainnya pada hibah langsung yang belum disahkan, yang nantinya akan dieliminasi pada tahapan akhir. Ya. Tahap selanjutnya adalah pengesahan hibah langsung. Pada tahap ini, Satker melakukan penerbitan SP3HL atau surat perintah pengesahan pendapatan hibah langsung barang atau jasa atau surat berharga, dan menerbitkan pula memo pencatatan hibah langsung bentuk barang atau jasa atau surat berharga yang disingkat dengan MPHL BCS. Nah, kedua dokumen tersebut diajukan pengesahannya oleh PA-KPA ke KPPN mitra kerjanya, yang mana SP3HL dilampiri dengan BAST yang ditandatangani antara KPA dan donor, dan SPT MHL atau surat pernyataan telah menerima hibah langsung yang telah ditandatangani oleh KPA. Sedangkan MPHL BCS dilampiri dengan SPT MHL, SPT JM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan SP3HL lembar kedua. Sebelumnya, SP3HL BJS ini dilakukan penerbitan rangkap 3, dan lembar keduanya itu dijadikan sebagai dokumen lampiran MPHL BJS ini. Selanjutnya, di KPPN melakukan penelitian dan pengujian SP3HL BJS, MPHL BJS, dan dokumen lampiran. Pada pengujian MPHL BJS, apabila memenuhi kriteria atau persyaratan pengujian, maka KPPN akan melakukan pengesahan SP3HL BJS ini. Kemudian, berdasarkan MPHL BJS yang lulus uji dan penyerahan SP3HL BJS tadi, KPPN menerbitkan persetujuan MPHL BJS. Selanjutnya. Next. Selanjutnya ada pencatatan hibah setelah mendapatkan persetujuan MPHL BJS. Pada tahap ini, Satker merekam dokumen persetujuan MPHL BJS yang telah Saiba melalui menu transaksi, kemudian daftar MPHL BJS dan persetujuan MPHL BJS, sehingga secara otomatis akan terbentuk jurnalnya sebagai berikut. Hibah langsung yang belum disahkan pada pengesahan hibah langsung. Nah, jurnal ini menyambung dari jurnal yang sebelumnya Bima jelaskan, sehingga nanti pada akhirnya itu jurnal yang muncul adalah aset tetap atau aset lainnya pada pengesahan hibah langsung. Seperti itu. Next. Itu yang dapat kami sampaikan presentasinya. Apakah ada pertanyaan, teman-teman?
Udah. Silakan bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan. Di sini saya ingin bertanya, apakah tahapan hibah langsung dalam bentuk uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, uang barang atau jasa, dan surat berharga itu sama? Lalu yang kedua, apakah ada perbedaan terhadap tahap atau alur antara penerimaan hibah langsung dari dalam negeri dan luar negeri? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Maaf tadi sebelumnya siapa yang nanya ya? Oh iya, maaf, yang nanya Niwayanana Desiana, nomor absen 20. Oke, makasih Ana atas pertanyaannya. Untuk sementara kami tahan dulu pertanyaannya. Nanti ketika kami sudah mendapat jawabannya akan kami menjawab segera. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Tadi di awal waktu slide penerbitan nomor register untuk hibah masuk langsung luar negeri itu ditujukan kepada DCPPR. Sedangkan untuk hibah masuk dalam negeri itu ditujukan kepada Kanwil DCBP. Nah, pertanyaan saya adalah mengapa permohonan nomor register hibah masuk luar negeri dan dalam negeri itu ditujukan kepada instansi yang berbeda meski keduanya sama-sama hibah? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Wahid Ilham tadi. Kami akan coba menjawab pertanyaan dari Ana tadi. Jadi inti pertanyaan dari Ana tadi, apa beda tahapan atau alur? Ya. Jadi inti pertanyaan Ana tadi yaitu apa perbedaan alur hibah langsung dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk surat berharga, barang jasa dan surat berharga yang kami paparkan tadi. Jadi sebelumnya mohon izin koreksi dari Bapak jika jawaban dari kami salah. Jadi menurut kelompok kami secara keseluruhan alur pengesahan hibah dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk barang jasa itu hampir sama. Tetapi yang membedakan itu hanya ada di proses setelah pengajuan nomor register, yaitu di tahap pertama tadi. Dalam pengesahan hibah uang tunai dalam PMK itu disinggung Satker harus terlebih dahulu membuka rekening hibah dengan persetujuan Bendahara Umum Negara atau KPPN untuk wilayah daerah. Untuk tahapan pembukaan rekening itu ada di PMK nomor 57 PMK 05 tahun 2007 tentang pengelolaan rekening milik Kementerian Negara, lembaga, kantor, satuan kerja. Perlu dijelasin tahapannya nggak? Ya, slide-nya aja silakan lagi. Slide-nya ada nggak? Tahapannya itu yang pertama, Satker mengajukan permohonan kepada Badan Bendahara Umum Negara dengan melengkapi formulir fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran dan surat pernyataan tentang penggunaan rekening. Kemudian permohonan ini bisa disetujui atau bisa ditolak oleh Bendahara Umum Negara. Kalau disetujui, atas persetujuan dari Bendahara Umum Negara ini diteruskan kepada bank sentral atau bank umum untuk sebagai persyaratan dalam membuka rekening hibah tadi, gitu. Apakah sudah menjawab, Ana? Iya, terima kasih.
Oke, terima kasih ya. Kemudian selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Saya Raisa Fahrani absen 22 ingin bertanya. Ya, silakan. Tadi dalam mekanisme hibah langsung kan KPPN ada melakukan penelitian dan pengujian atas SP3HL sama MPHL-nya. Itu kan penelitian dan pengujiannya meliputi apa aja biar bisa disahkan atas hibah langsungnya? Oke, terima kasih pertanyaannya Raisa. Untuk pertanyaan nomor 2 tadi, kelompok kami akan menjawab. Mungkin Alivia akan mencoba menjawabnya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ilham yang mengapa permohonan nomor register hibah masuk langsung luar negeri dan dalam negeri ditujukan kepada instansi yang beda, meskipun dua-duanya itu sama-sama hibah. Jadi menurut kelompok kami itu, hibah masuk luar negeri sebelumnya ditetapkan melalui perencanaan Bappenas untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang diperlukan pemerintah Indonesia. Jadi sebagai langkah awalnya, hibah dari luar negeri itu dinilai dulu resikonya sama DJPPR, lalu kemudian dianggarkan dalam APBN untuk diteruskan pada satker ataupun pemerintah daerah. Ilham, apakah sudah jelas atau masih kurang? Halo Ilham. Ini sudah. nggak pemerintah daerah juga kali ya, pemerintah pusat mungkin ya. Nah, kalau pemerintah daerah saya tidak tahu juga ininya. Hibahnya ini, DJPPR ini kan di pemerintah pusat ya? Ya. Itunya PMK kan, ini dasarnya apa di atas? Ada nggak? Peraturannya di atasnya apalagi? Ada PMK ya? Nah, ini PMK Ya, kan. PMK. Nah, kalau PMK itu kan hanya mengatur di pemerintah pusat ya. Jadi ini hibah dari luar negeri atau dari dalam negeri kepada satuan kerja pemerintah pusat, bukan satuan kerja pemerintah daerah. Nah, bagi dari luar negeri harus ke DJPPR. Kenapa? Ya tadi betul risiko ya, dicek dulu. Kadang kan ada memberi hibah, tapi takutnya kemudian ada risiko apa namanya, mereka hibah tapi sebetulnya kalau software lah misalnya yang gampang ya, di dalamnya ada trojan begitu ya, ada virus ya, nah kan malah menginfeksi semua jaringan di kementerian. Atau buku misalnya, buku sih mungkin relatif ini, tapi kan kadang ada ininya nih, ada PPN, PPh-nya itu kan harus kita bayar. Nah ini kan tidak bisa juga kalau dihibahkan terus kita harus bayar. Kita pernah dapat hibah dari luar negeri, tapi akhirnya nggak bisa terima karena apa namanya, masih ada tambahan pembayaran. Jadi kalau hibah itu ya harus, yang hibah itu harus juga bisa membayar biaya-biayanya itu. Kalau tidak, kita mengeluarkan biaya-biaya untuk hibah itu masuk, tapi tidak ada dasar pembayarannya gitu. Kenapa? Karena kita kan bayar pajak tapi tidak jelas gitu ya, barangnya tidak ada kan, kayak bukan dibeli gitu. Nah, kadang jadinya malah susah untuk kita terima. Kalau masuk lewat DJPPR kan bisa dilihat lah ya kepentingannya seperti apa, kemudian kalau ada biaya-biaya kan mungkin bisa di-handle oleh kita gitu. Kalau langsung ke satkernya. Nah, tapi kalau di dalam negeri, ini Kementerian Keuangan di mana? Di Aceh gitu ya misalnya, menerima hibah dari
dalam negeri, yayasan gitu kan, untuk memberikan bantuan kepada kena musibah gitu ya. Ya hibahnya langsung aja ke Kanwil ya, karena tidak ada isu risiko di situ ya. Ada isu kekhawatiran ada penyalahgunaan dari luar negeri ya untuk bisa ini Indonesia begitu ya. Demikian, silakan lanjut. Ada pertanyaan lagi? Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan Raisa. Pengujian atau penelitian atau pengujian yang seperti apa sehingga bisa disetujui MPHL-nya atau SP3HL-nya. Nah, untuk SP3HL-BJS, pengujiannya itu bisa dengan memeriksa kesesuaian nomor register antara surat penetapan nomor register dengan SP3HL-BJS, kemudian memeriksa kesesuaian penerima dan pemberi hibah dalam surat penetapan nomor register dengan SP3HL-BJS, dan memastikan jumlah belanja dalam SP3HL-BJS tidak melebihi nilai perjanjian hibah dalam surat penetapan nomor register. Sedangkan untuk yang pengujian MPHL-BJS-nya bisa dilakukan dengan pengujian kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada MPHL-BJS dengan surat penetapan nomor register, kemudian kesesuaian nilai uang MPHL-BJS dengan nilai perjanjian hibah pada surat penetapan nomor register, dan kesesuaian jenis dan jumlah barang atau jasa atau surat berharga pada BAST dengan surat penetapan nomor register. Seperti itu, Raisa. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, baik, makasih. Sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan, teman-teman? Baik, apabila tidak ada, mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh di stop ininya, share screen-nya, rekamannya sudah juga cukup. Mbak siapa? Tadi Mbak